Hi kids, welcome to Wise Words. I'm Pastor Johannes, and today I have a very special word for you. It is called unity. Unity is spelled U-N-I-T-Y. What is unity? Well, in Bahasa, unity means persatuan, or it means when you're working together as one. Have you ever played basketball before? Basketball, there are 5 people working as a team together to score. That is unity. See, once upon a time, there was a group of kids in a classroom. There was 2 boys and 2 girls. One day, they found a big, heavy basket of watermelon. And they knew that they couldn't move it alone. And there was no teachers in sight. So they decided that they were gonna work together. They were gonna pick up and carry the basket together to share the watermelon. This is how they showed unity. And so remember, unity means to work together as one team, just like the students in the classroom did to carry the fruits to eventually eat it. So God bless you, and please be united together. Halo anak-anak semua, semoga kalian hari ini bahagia karena sudah belajar beraktivitas dan sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam program ini. Pelajaran kita hari ini apa? Yaitu tentang kesatuan dan bagaimana doa bisa membuat murid-murid Yesus bersatu. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk melayani. Sekarang kepada orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang being united, bersatu untuk dikirim ke sebuah misi melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara supaya persatuan ini ada? Yaitu dengan hadirnya Roh Kudus melalui doa bersama. Jadi apa dong yang kita mau ajarkan? Tentu untuk berdoa, menyisihkan waktu untuk bersama-sama bersabar menunggu kehadiran Roh Kudus. Itu dibutuhkan yang namanya disiplin prioritas. Apa maksudnya? Tanpa adanya prioritas, kehidupan kita setiap hari itu pasti sangat penuh dengan jadwal. Apalagi juga anak-anak kita. Mereka bersekolah, les, belum ngerjain PR, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seringkali kita lupa memeriksa apakah anak kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Apakah anak-anak kita punya waktu untuk berdoa dan punya waktu yang dikesampingkan, yang disiapkan untuk melayani. Nah, jangan-jangan kita pun demikian. Saking sibuknya kita juga kadang-kadang sering lupa. Sehingga kita hanya melayani Tuhan melalui sisa-sisa waktu yang ada. Nah, itulah pelajaran yang terkait, yang penting, yang kita bisa lakukan untuk anak-anak kita. Berikut ini tipsnya. Untuk menolong anak kita melayani Tuhan sebagai sebuah prioritas, kita tentu perlu menjelaskan kenapa sih melayani pekerjaan Tuhan itu sangat penting, bukan sebuah opsi. Karena anak-anak kita ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka menjadi pengikut Yesus, maka melayani pekerjaan Tuhan adalah bagian dari pertumbuhan rohani mereka sebagai seorang Kristen. Maka kita perlu memastikan sejak dini, sejak kecil mereka sudah melayani, tidak perlu tunggu kalau sudah dewasa. Banyak cerita di Alkitab tentang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan, tentang Samuel yang dipanggil ketika masih kecil. Jadi itu bisa menjadi sebuah contoh bahwa Tuhan tidak memanggil hanya orang besar, orang dewasa, orang tua, tapi Tuhan juga bisa memanggil dan menggunakan anak kecil ini untuk melayaninya. Tuhan itu peduli dengan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Itu juga pelajaran yang penting untuk anak-anak sejati ini. Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan waktu sehari penuh.
Tuhan mau waktu itu digunakan dengan tepat. Dan Tuhan mau ada bagian waktu yang diberikan untuk pelayanannya. Begitu juga dengan setiap talenta yang sudah diberikan. Itu juga adalah prioritas yang harus digunakan oleh anak-anak kita untuk melayani pekerjaannya. Kemudian yang kedua, untuk membantu anak kita belajar bahwa melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah prioritas, maka mereka kasih kesempatan kepada anak-anak untuk menemukan cara di mana mereka bisa melayani. Jadi tidak harus kita yang memberitahu, mereka bisa berpikir dan menemukan cara yang sederhana dari mulai membantu pekerjaan di rumah, di dapur, di kamar mereka sendiri, di tetangga. Biarlah itu memancing kreativitas mereka dan inisiatif mereka sendiri untuk melayani orang lain. Yang berikutnya, melayani Tuhan tidak hanya dengan menggunakan kata-kata kita atau hanya dengan kita pintar berkhotbah atau mengajarkan kitab suci, tetapi juga tidak hanya menyediakan waktu. Yang penting juga Tuhan mau kita menggunakan semua kemampuan kita, apa yang kita miliki. Nanti waktu mereka dewasa, uang mereka, aset mereka, sumber daya mereka juga tidak ragu-ragu untuk digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tentu kita sebagai orang tua harus jadi contoh ya. Kita juga harus berani menggunakan semua sumber daya kita untuk pekerjaannya. Dan yang terakhir, bahwa anak-anak kita belajar untuk melayani itu. Mereka perlu berada di satu tempat di mana Tuhan bisa mempersatukan dengan orang lain, teman-teman yang lain. Ada sebuah kesatuan ketika mereka berkumpul di komunitas gereja misalnya, dengan anak-anak yang memiliki misi yang sama, dan mereka bisa bekerja bersama-sama. Mereka belajar berdoa bersama, mereka belajar untuk dipersatukan oleh kehadiran Roh Kudus. Tidak ada seseorang yang lebih besar daripada yang lainnya. Dan tidak ada hal yang lebih penting, lebih besar daripada melayani kerajaan Allah. Biarlah itu menjadi bagian sukacita anak-anak kita di dalam perjalanan mereka. Saya tutup dengan nasihat Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1-3. Supaya kita bersatu dan saling merendahkan diri seperti Kristus. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati.